Kak, ada nggak rumah harga 500 jutaan di deket Jakarta? Kak, aku punya uang 300 juta nih, enaknya beli rumah di mana ya? Kak, ada nggak harga rumah 100 jutaan? Ada, ikuti terus videonya. Halo, balik lagi sama aku Miftah di sini. Jadi di video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Karena banyaknya DM yang masuk ke kita menanyakan kalau punya budget segini enaknya beli rumah di mana ya. Kali ini aku mau ngebuatin list rumah dari harga 100 jutaan sampai 500 jutaan di daerah sekitaran Jabodetabek. Dan tentunya rumah-rumah ini tuh udah pernah kita review dan ada semua videonya di YouTube Wicak Miftah. Oke, kita mulai ya dari harga 100 jutaan. Rumah 100 jutaan yang pertama ada di Citra Majaraya. Nah, rumah ini tuh harganya 183 jutaan pas kita ke sana bulan Maret 2020. Tentunya kalau sekarang udah beda ya teman-teman harganya. Tapi menurutku masih bisa teman-teman jadiin referensi karena harga rumah di sana tuh masih terjangkau banget. Nah, untuk yang harga 183 jutaan ini luas tanahnya tuh 60 meter persegi, luas bangunannya 22 meter persegi. Emang rumahnya imut-imut ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua Citra Indah City harganya 167 jutaan. Kita itu kesana bulan September 2020. Ini harga segitu itu ada di yang Bukit Teratai. Untuk luas tanah dan luas bangunannya tuh mirip-mirip sih sama Citra Majaraya tadi. Oke, untuk yang 100 jutaan aku cuma punya dua itu ya. Kita lanjut ke yang 200 jutaan. Di sini 200 jutaan yang pertama ada di Modern Land Cilegit. Letaknya di Cilegit, Tangerang, Banten. Nah, untuk harga rumah 200 jutaan di sini luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya tuh 22 meter persegi. Lagi-lagi mirip-mirip ya teman-teman sama Citra Majaraya. Tapi karena mungkin lokasinya sedikit lebih dekat dari Jakarta, jadinya harganya sedikit juga lebih mahal. Oke, kita lanjut lagi untuk 200 jutaan selanjutnya ada di Gria Pesona Madani. Kita ke sana itu bulan Desember tahun 2020. Untuk tipe yang Pesona Emerald itu tuh harganya start dari 211 jutaan aja teman-teman. Untuk luas tanahnya dan luas bangunannya lagi-lagi mau mirip-mirip aja sama yang sebelum-sebelumnya tadi. Lokasinya ada di Tenjo, Kabupaten Bogor. Oke, gantian gua dulu, Wicak, Mas Wicak ya. Ini kabar baik sih. Ini 300 jutaan yang kita pernah review di daerah Depok. Ini ada 3, itu daerah Pengasinan, namanya Gria Mulia Sawangan. Harganya 373 juta. Itu luas bangunannya 36, luas tanahnya 72. Dan kita kesana di bulan Agustus 2020. Jadi setahun yang lalu. Mungkin harganya juga udah naik sih ya. Tapi at least teman-teman dapat gambaran lah. Kalau di Pengasinan Sawangan Depok tuh masih ada rumah 300 jutaan walaupun udah mepet 400 ya. Terus ada lagi di daerah deketnya Pondok Petir, tepatnya udah masuk kawasan Gunung Sindur sih. Namanya Gria Amalia, tipenya luas bangunan 36, luas tanahnya 53 meter persegi. Harganya 330 juta. Itu kita kesana September 2020, jadi rumahnya seperti ini. Lagi-lagi semoga memberikan pandangan teman-teman lagi nyari rumah 300 jutaan dapat daerah mana sih di Depok. Ada lagi juga The Marco Residence, namanya Cluster Arcadia. Ini di daerah Cilodong Depok. Ini mungkin bisa dibilang tiny house karena luas bangunannya 22, luas tanahnya 27 meter persegi. Sehingga tuh dia 3 kaplingnya tuh 3x9 deh. Tapi dia dibikin 2 lantai teman-teman. Harganya 328 juta. Ini kita ke sana Februari 2021 ya, masih sekitaran 6 bulan 7 bulan lalu lah ya. Ada lagi nih teman-teman di daerah Jababeka. Jababeka kalau teman-teman tahu itu Jawa Barat Bekasi ya, baratnya Bekasi lah. Itu tipenya 36 yang berarti luas bangunan 36, luas tanahnya 30 meter persegi. Dia 2 lantai juga. Harganya 370 juta dan kita kesana Agustus 2020 sih. Ini aku udah sampai di rumah 400 jutaan, daerah Bantar Gebang Bekasi, Srimaya Residence. Ini kita baru awal tahun ya nge-review di sini. Ini dia nyontek guys, aku yang ngerangkap. Ini contekannya. Nah, ini contekannya nih.
Jadi tahu kenapa dari tadi kita ngomongnya lancar banget. Srimaya Residence, Bantar Gebang, Bekasi, luas bangunan 38, luas tanah 70 meter persegi, harganya 400 jutaan. Itu yang tipe Padmarini, luas bangunannya 38 meter persegi dengan luas tanah 70 meter persegi. Bos, aku barusan ngomong, Bos. Oh, Kamu diulang. Di Bantar Gebang emang lagi pesat banget pembangunan perumahan di sana, so harganya juga masih yang banyak juga yang masih terjangkau rumah satu lantainya. Terus ada juga di daerah Parung Panjang. Parung Panjang ini juga salah satu kawasan yang pesat juga pembangunan perumahannya. Banyak banget, sumpah coy, gue nggak bohong. Iya, gue nggak bohong. Ini di Citafil, Parung Panjang. Kita waktu itu nge-review rumah yang tipe Calgary, luas bangunannya 48 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi, dan rumah ini 2 lantai. Keunggulannya ya emang Parung Panjang kan ada stasiun KRL ya, dan di situ makanya berkembang pesat banget. Harganya 400 jutaan, kita nge-review masih 5 bulan, 4 bulan. Pokoknya bulan April 2021 ya, masih inilah. Jadi daerah Parung Panjang ini mungkin bisa jadi salah satu target teman-teman kalau nyari rumah harga 400 jutaan. Memasuki harga 500 jutaan ini menurut gua opsi pilihan rumahnya itu udah jauh lebih banyak dan jauh lebih menarik sih menurut gua ya. Kita mulai dari Greenland. Di sini ada 2 Greenland sih. Kita kebetulan sekali pernah nge-review rumah dari developernya Greenland. Pertama ada Greenland Forest Hill dan kedua ada Greenland Kemang. Luas bangunannya 45 meter persegi, luas tanahnya 60 meter persegi, ya kedua-duanya hampir sama, mirip-mirip nih. Startnya dari harga 500 jutaan semua. Kalau yang Greenland Forest Hill ini kita review di bulan Oktober 2020. Kalau yang Greenland Kemang ini barusan banget sih, bulan lalu kita review di sana. Jadi harganya pun belum begitu berubah banyak seharusnya. Dan semoga unitnya juga belum habis. ada di daerah Tangerang nih, di Dipa Residence namanya. Ini malah menurutku lebih mepet ke Jakbar sih kalau Dipa Residence, nggak di Tangerang ya dia. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu yang menarik nih dari segi lokasi ya, deket banget sama Jakarta. Dia tuh rumahnya 2 lantai ya. Yang pas waktu gitu kita review tuh di bulan November 2020. Jadi dia tuh luas tanahnya sebenarnya cukup kecil sih. Iya, tiny house. Iya, ada dua pilihan di sana, 34 meter persegi sama 32 meter persegi. Oke, masih di harga rumah 500 jutaan, ada di Golden Park 3 Serpong. Kenapa 3? Karena ada yang 2 dan ada yang 1 kayaknya. Ini kebetulan yang kita review tuh yang Golden Park 3 ya teman-teman. Kita kesana itu bulan Desember 2020. Nah, untuk tipe paling kecilnya nih, harganya tuh 555 juta di luas tanah 50 meter persegi. Dan 500 jutaan yang terakhir ada di Dharma Wangsa Residence. Ayo, di mana bisa nebak nggak? Ini ada di daerah Tambun Utara, Bekasi. Waktu itu kita nge-reviewnya itu bulan Januari 2021. Harganya tuh dari 500 jutaan untuk yang tipe Sadewa, luas bangunan 34 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi. Oke, jadi itu dia semua list rumah dari 100 jutaan sampai 500 jutaan. Semoga teman-teman dapat informasi kira-kira tuh harga-harga segitu dapat daerah mana gitu ya. Dan semoga membantu sih buat yang lagi nyari rumah. Karena banyak banget yang DM kita, seriusan. Yang penting saran dari kita, ketika teman-teman lagi nyari rumah, jangan mudah jatuh cinta sama satu rumah aja. Teman-teman harus gali sebanyak-banyaknya, terus menurutku tuh kayak perbanyak list juga sih. Betul. Jadi yang udah dipilih yang paling bagus nanti didatengin, survei langsung. Jangan mudah jatuh cinta sama brosur-brosur yang ada, karena itu bukan menipu sih, kadang beda gitu sama kenyataannya. Betul. Ya kan? Oke, cukup sekian. Dan kira-kira gimana? Apakah kita perlu tambahin list lagi dari 600 jutaan sampai 1 miliaran? Bahkan ada yang di atas 1 miliar. Cukup banyak yang di atas 1 miliar nih. Pada tertarik juga nggak nih? Jadi silakan teman-teman share gimana menurut teman-teman setelah melihat video ini, apakah cukup terbantu, kasih komentar di bawah, atau mungkin kita perlu nambahin juga rumah-rumah yang harganya lebih terjangkau seperti ini yang kita review gitu. Di rumah harga berapa sih biasanya teman-teman nyarinya gitu. Ya udah gitulah. Jangan lupa subscribe, dadah. Dadah, thank you. Jangan lupa follow Instagram kita.